Hai teman-teman semua, welcome to our podcast bersama Aisyah Hanifa di sini di podcast artikuler bidang bahasa PRIPM Mualimat Part 2. So kali ini kita bakal ngelanjutin sharing-sharing kita tentang 5 negara yang kemarin nih, lanjutan dari podcast yang part 1 kemarin teman-teman. Dan tentunya masih bersama Kak Zahra, Kak Anzilni, dan Kak Fitri. So tentunya kali ini keseruannya bertambah-tambah dong. Dan teman-teman jangan lupa ya, simak terus biar nggak ketinggalan informasinya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gini, kan di Jerman tuh negara maju banget ya Kak. Di sebuah Iya, di sebuah artikel tuh aku pernah baca kalau buku pertama itu dicetak di Jerman ya Kak. betul banget. Jadi kayak pertama kali buku cetak itu di Jerman. Lebih tepatnya lagi di kota yang namanya Mainz. Nah, buku yang dicetak ini ditulis oleh Johannes Gutenberg pada tahun kurang lebih 1450-an lah, abad ke-14 atau 15. Dan itu isi buku cetaknya adalah tentang Alkitab. Kayak gitu. Berarti sudah ada percetakan pertama ya di Jerman itu. Cetak Ya. buku. Udah sampai sekarang buku telah tersebar ke seluruh dunia. Berarti benar ya Kak, kalau orang Jerman tuh pinter-pinter. Buku pertama aja tercetak Ya, Jerman. kita bisa mengambil hikmahnya saja. Oke, next question untuk negara Jepang ya kali ini. Nah, so ada nggak sih kayak kita kan tahu ya Jepang tuh ada banyak seni ya Kak. Kan kalau kita tahu kalau seni origami kan kayak seni melipat kertas kayak gitu, kayak di Jepang tuh kayak bener-bener good looking banget, terus kayak rapi gitu. Ada nggak sih kayak seni khusus untuk perempuan Jepang sendiri? Nah, itu ada Kak, kan selain kalau kesenian origami, itu kan artinya kesenian yang melipat kertas. Nah, Ya. ini ada satu lagi kesenian yang merangkai bunga, namanya Wow, ikebana. merangkai. Ikebana. Nah, itu jadi bunganya tuh disusun dalam pot, kalau enggak keranjang kecil gitu. Nanti hasil dari ikebana ini tuh ditaruh di altar. Jadi kan kalau orang Jepang itu kan mayoritas agamanya Shinto dan mereka menyembah dewa. Jadi di setiap rumahnya itu ada kayak kuil kecil, kalau enggak altar gitu buat buat jadi tempat pemujaannya. Nah, ikebananya itu ditaruh di situ. Kenapa? Soalnya orang Jepang tuh percaya kalau bunga itu adalah tempat persemayamannya Tuhan atau dewa kayak gitu. Wow, sungguh sangat menarik ya. Jadi sebuah seni yang tercipta untuk Tuhan ya gitu. Iya, selain buat mempercantik, ternyata itu juga ada kayak berbau-berbau Kaitannya ke religius kayak gitu, Kak. berarti kayak di Indonesia tuh kayak salah satu masuk ke keputrian ya Kak. Iya, kayak keputrian tapi versi religiusnya, Kak. Versi religius. Oke. Merangkai bunga. Oke. Lanjut nih. Ini kan Kak, kita akhir-akhir ini tuh kan eh kayak banyak dengerin informasi gitu kan tentang Korea, apa ada yang K-pop, yang apa. Nah, salah satunya ini ada wajib militer. Sebenarnya wajib militer tuh apa sih Kak? Dan dari umur berapa sih orang-orang Korea itu diwajibin untuk ikut militer? Oke, jadi wajib militer ini eh, adalah hal yang wajib diikuti oleh seluruh pria yang berkewarganegaraan Korea Selatan. Mau kamu ada di luar negeri ataupun kamu ada di Korea Selatan, kamu wajib buat mengikuti wajib militer ini. Nah, terus jadi awal mula wajib militer itu di umur 19 tahun. Nah, nanti pas ini sesuai perhitungan internasional ya. Jadi di umur 19 tahun itu kamu bakal dapet surat buat ngecek kesehatan kamu. Nah, nanti baru di umur 20 tahun kamu dipanggil buat masuk camp wajib militer. Nah, wajib militer ini bisa di-delay selama usiamu 20 sampai 28 tahun. Kebanyakan orang ngedelay itu tuh karena mereka masih fokus kuliah
atau mereka lagi masih berada di luar negeri, atau mereka berkarir sebagai atlet ataupun sebagai K-pop idol. Karena seperti yang kita tahu banyak banget K-pop idol yang nunda wamil mereka sampai umur 28 tahun menurut perhitungan internasional. Nah, terus kalau buat masa wajib militer ini itu tergantung sama camp-camp yang kamu divisi yang kamu yang diberikan ke kamu. Contohnya nih ya, kamu dimasukin ke angkatan darat, itu kamu ngabisin 18 bulan di sana. Terus kalau misal kamu masuk angkatan laut itu 20 bulan. Kalau misalnya angkatan angkatan udara itu 22 bulan. Sementara kalau kamu jadi petugas sosial itu 21 bulan. Nah, tapi kebanyakan emang itu adanya di angkatan darat. Soalnya kan yang paling gampang, bukan yang paling gampang ya, maksudnya yang paling dibutuhkan gitu. Oh, berarti wajib militer kayak wajib dilakukan oleh rakyat Korea sendiri. Nah, Kak, kalau Ya, misalnya kalau serangkaian berarti kalau misalnya kalau udah serangkaian wajib militer itu telah dilakukan, berarti orangnya bisa melakukan aktivitas seperti sehari-hari kan, Kak? Atau nanti kalau misalnya ada panggilan dari negara untuk ikut andil dalam melakukan suatu hal itu gimana, Kak? Ya, kalau misalnya kamu udah selesai nih dari masa pelatihan wajib militer kamu, itu kamu benar-benar kamu bakal ke kehidupan normalmu yang sebelum masuk wajib militer, kayak balik lagi kerja atau mungkin ngelanjutin kuliah kamu. Nah, tapi nanti kalau misalnya pada suatu kesempatan terjadi peperangan antara Korea Selatan dengan negara lain, nah dan negara membutuhkan kamu kamu yang udah mengikuti wajib militer bakal ditarik lagi buat ngebantu negara begitu. Oke, berarti fungsional sekali ya wajib militer di Korea. Nah, berbicara Korea kan ini Korea kan ada dua ya Kak, ada Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, apa sih perbedaan yang sangat mencolok antara Korea Selatan dan Korea Utara? Kalau menurutku yang paling mencolok ya itu tuh lifestyle-nya mereka. Kenapa begitu? Kalau misalnya bisa kita lihat ya sekarang Korea Selatan kan bener-bener disorot banget dengan apalagi kebanyakan fashion mereka pun juga diikutin kan sama kita ini. Nah, terus kalau misalnya buat di Korea Utara sendiri, buat yang di ibu kota Pyongyang ya, lebih aku spesifik ke ibu kota Pyongyang. Ini mereka itu kayak stylenya mereka itu terstuck di sekitaran 1980 dan 1990-an. Maksudnya style-stylenya cuma stuck di situ aja. Jadi mereka tuh kebanyakan ya kayak kita bisa bilang old fashion gitu lah. Lifestyle mereka yang kayak gitu. Terus abis itu perbedaan politik juga ada. Tapi aku kurang paham ya. Terus abis itu kebebasan mereka pun juga berbeda banget. Kalau di Korea Selatan kan kita kayak di negara-negara lainnya bebas buat melakukan apapun yang kita mau selama tidak menentang hukum kan. Nah, sementara kalau di Korea Utara sendiri itu mereka benar-benar harus ngikutin kebijakan yang diberikan oleh keluarga Kim atau pemimpin mereka. Terus bahkan kalau misalnya kamu mau berpergian di dalam Korea Utara pun, kamu tetap butuh surat izin buat melakukan hal itu. Begitu. Wah, ternyata sangat dibatasi sekali ya Kak kehidupan di Korea Utara dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan yang
bisa kita melakukan apapun yang kita mau berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang mereka. seperti bisa kita lihat di Iya, drama. benar sekali. Berbeda dengan Korea Utara yang sedemikian harus diatur oleh pemerintah itu sendiri. Iya. Dalam kecil apapun ya Kak diatur di sana. Iya. Jadi teman-teman kalau sampai kita mau berpergian atau kita mau berkunjung ke Korea Utara, ya kita harus paham betul akan peraturan di sana yang sebegitu ketatnya kayak gitu. Tidak boleh ada agama, terus nggak boleh sampai apa sih Kak yang foto-foto itu nggak sih Kak kalau mau foto sama pemimpin di Korea Utara nggak boleh sampai nggak boleh selfie nggak sih Kak? Kalau di Korea Utara itu kamu foto misalnya nih ada patungnya Kim Jong Un, kamu itu foto di depannya itu tuh nggak boleh lebih angle kameranya itu tuh nggak boleh lebih tinggi gitu loh, ada peraturan yang benar-benar ketat hal itu. Dan kalau kamu mau foto-foto misalnya ya kamu berkunjung ke Korea Utara, possible aja sih kalau kamu mau berkunjung ke Korea Utara, tapi harus ada rombongan tour gitu. Jadi kamu tergabung dalam sebuah rombongan tour. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau foto-foto selama di Korea Utara, kamu itu harus minta izin ke tour guide-nya dulu. Boleh nggak aku mau foto ini? Boleh nggak aku mau foto ini? Tapi yang jelas yang nggak boleh kamu foto itu adalah tentara mereka sama pekerja konstruksi. Itu nggak boleh difoto. Gitu. Waduh teman-teman. Apa kita mau berfoto aja diatur sekali di sana. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oke, next question. Nah, nih buat negara Spanyol. Kan negara Spanyol itu disebut-sebut negara matador nih Kak. Berarti kan ada hubungannya dengan banteng kan Kak? Ada nggak sih Kak tradisi yang menggunakan hewan banteng? Ada itu namanya El Encierro. Tapi El Encierro ini merupakan serangkaian dari Festival San Fermin atau yang biasa mereka sebut dengan Fiesta de San Fermin. Ini festival yang diadakan setiap tahun di Pamplona, Spanyol, dimulai pada siang hari tanggal 6 Juli dan berakhir pada tengah malam pada tanggal 14 Juli. Nah, tujuannya itu untuk menghormati uskup dan santo pelindung pertama kota, yaitu Saint Firman. Nah, jadi urutannya tuh kayak pertama mereka kembang api yang disebut Chupinazo. Kemudian mereka menyanyikan lagu tradisional Pamploneses Viva San Fermin, Gora San Fermin yang artinya People of Pamplona, Long Live San Fermin. Dan bagian yang paling terkenal yang udah disebutin Kahani tadi itu adalah festival lari banteng atau El Encierro. Itu selama 7 hari dari 7 Juli hingga 14 Juli. Baik penduduk lokal maupun turis banyak yang berpartisipasi dalam acara ini dan mereka kebanyakan memakai baju merah dan dikejar oleh banteng. Dan tujuannya ke arena adu banteng. Jadi sebelum ke arena mereka tuh kayak dikejar dulu dari jalan-jalan. Dan kayak banteng menggiring kita gitu. Bukan kita yang menggiring banteng. Banteng yang menggiring kita. Mungkin dikarenakan bajunya ya Kak, merah. Tapi sebenarnya kerbau itu bukan menyerang karena warna merah, tapi menyerang karena ada gerakan. Oh, jadi kalau misalnya kita diem Pada aja, lari sebenarnya nggak bakal. Iya, kalau kita diem aja sebenarnya nggak bakal diserang, tapi gerak mau kita pakai baju warna apapun, ya bakal dikejar gitu. Oke. Sangat menarik ya Kak. Mungkin kalau orang-orang Indonesia mungkin atau teman-teman yang mau berkunjung ke Spanyol dan berkesempatan ikut tradisi El Encierro ini diharapkan untuk menjadi penonton saja ya. Tidak usah ikut lari. Mungkin itu sebagai keamanan kita ya. Kalau kita tidak mau diseruduk oleh banteng. Oke. Sungguh sangat menarik ini tradisinya. Saya membayangkan kalau ini diterapkan kalau ini sampai dilakukan di Indonesia. Wah, jangan dibayangin kayak itu Kak.
Di lapangan besar di pantai. Ya. Oke, the next question nih, pertanyaan terakhir nih di negara Jerman nih. Ini cocok banget nih buat teman-teman atau kalian semua yang mau lanjut kuliah di Jerman. Ternyata di Jerman itu universitasnya gratis, teman-teman. Bener nggak sih, Kak? Bener banget. Jadi kalau di Jerman, tapi lebih tepatnya universitas negeri gitu loh. Yang swasta tetap bayar, tapi kalau negeri di seluruh negara bagian Jerman atau daerah Jerman, semuanya itu gratis yang universitas negeri. Tapi emang kalau di Jerman tuh emang biaya hidupnya yang cukup mahal. Dan juga sebenarnya tuh nggak ada kayak SPP atau uang gedung. Kalau di Indonesia kan kayak gitu ya, uang gedung, uang apa, ekstrakurikuler. Nah kalau di Jerman tuh nggak ada, jadi kayak cuma adanya uang transportasi. Jadi per semester kita bayar uang transportasinya ke universitas kita gitu. Ntar universitas ngasih kita kartu mahasiswa, dan kartu mahasiswanya ini bisa dipakai buat transportasi tram, kereta, bus, kayak gitu-gitu. Dan juga misalnya kita punya kartu mahasiswa itu di museum-museum di Eropa kita bisa mendapatkan diskon Wow. di seluruh Eropa. Wah, di seluruh Eropa. Keren banget. Negara-negara di Eropa, teman-teman. Bisa dapat diskon masuk gitu. Dan ini nggak cuma buat orang Jerman ya, buat non-Jerman juga bisa, kayak orang Indonesia kayak kita. Jadi gratis. Yuk langsung kita pergi ke Jerman buat kuliah. Boleh. Ini Kak Fitri juga ingin melanjutkan kuliah ke Jerman, Kak? Insya Allah. Doakan saja. Amin. Kita diajak dong, Kak. Kita diajak. Boleh. Ayo. Nah, tuh teman-teman nih, yang kalian pada mau universitas gratis, yuk langsung kita terbang ke Jerman bareng-bareng. Tetapi ya, ini ya sih teman-teman, tapi tetap aja di Jerman itu juga untuk biaya hidupnya juga mahal. Oleh karena itu, Harus kerja keras kita. benar sekali. Nah nih, kita kan ini teman-teman, kita udah dengerin berbagai fakta-fakta tentang 5 negara tersebut, dari fakta tersembunyi dari negara Jerman, dari negara Spanyol, dari negara Jepang, Korea, dan Thailand nih. Menurut kalian, negara mana sih yang fun fact-nya benar-benar buat kalian tercengang, terkaget-kaget, benar-benar nggak nyangka kalau negara tersebut seperti ini atau seperti ini, kayak gitu teman-teman. So, jadi kalian, aku, teman-teman, dan atau kakak-kakak ini bisa kalau ingin ke satu negara apapun, atau salah satunya ke negara yang kita sebutkan tadi, selayaknya kita bisa memahami tentang kebiasaan mereka, atau tentang pola kehidupan mereka bagaimana, agar nantinya ketika kita pergi ke negara tersebut, kita sudah tahu ini tradisinya seperti apa. Misalnya kalau kita ke Jepang, kita tiba-tiba disuguhkan mie ramen, terus kita masih berkelut dengan budaya Indonesia, dengan makan mie tanpa ada suara seruputnya, itu di Jepang tuh termasuk tidak sopan ya teman-teman. Jadi benar-benar kebiasaan di suatu negara tuh harus kita pahami baik-baik sebelum kita datang ke negara tersebut. Dan jangan lupa harus bisa berbahasa teman-teman, karena bahasa adalah salah satu sistem komunikasi yang paling, ya memang sistem komunikasi. Dengan bahasa kita mampu berkomunikasi dengan berbagai orang, dengan semua orang yang ada di dunia ini. Jadi, mulai sekarang kita bisa untuk belajar berbahasa ya guys, dari rumah ataupun dari sekolah ataupun dari yang lain gitu. Oke Kak, terima kasih untuk sharing-sharingnya tentang negara-negara tadi. Terima kasih sekali Kak Zahra, Kak Fitri, dan Kak Anjeli. Terima kasih sekali telah memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu yang awalnya tadi tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya sudah tahu menjadi lebih tahu lagi. Oke teman-teman. Terima kasih juga. Ya. Bisa lagi podcast bahasa lagi ya Kak. Waduh, iya deh. Oke nih teman, terima kasih buat kalian yang sudah dengerin podcast kita berempat kali ini. Kita berharap dengan adanya podcast ini, kalian bisa
sedikit terbuka wawasannya tentang 5 negara tersebut. Dan ketika kalian ingin mengetahui lebih banyak hal tentang negara-negara yang lain, bisa kontak ke aku atau ke kakak yang ini ya, ke Kak Zahra atau ke Kak Azilni ataupun ke Kak Fitri. So jangan lupa dengerin podcast dari bidang bahasa PRIPM 4 yang lain ya guys. Stay tune tetap di IG PRIPM 5. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sayonara. Ciao. Annyeong. Arigatou gozaimasu.